Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan yang ada di lingkungan Savana Islamic School yang hadir di majelis yang baik ini, semoga Allah memberkahi beliau-beliau semuanya. Para dewan wali santri yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga yang hadir di majelis yang baik ini berguguran dosa-dosanya. Semoga yang hadir di majelis yang baik ini dalam waktu dekat ditakdirkan pergi umroh. Mudah-mudahan yang punya penyakit sembuh penyakitnya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya kalau doa begini modus, saya cuma pengen diaminin sama orang-orang soleh dan solihah di sini. Betul atau tidak? Takutnya saya kurang mustajab di sini hamba-hamba yang soleh. Amin amin. Nah, jadi saya keikutan dikabulkan doanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina wal taja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pagi hari ini akan memasuki hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Jadi kita sudah membahas dua kata bijak atau quotes dari Ibnu Athaillah, sudah kita bahas dua. Silakan nanti merujuk di YouTube kita ya. Insyaallah terdokumentasi dengan baik. Dua hikmah yang sudah kita bahas, yang pertama adalah di antara tanda orang itu bergantung kepada usaha bukan kepada Allah. Ini hikmah yang pertama yang kita sudah bahas, adalah dia hopeless saat dia sedang tergelincir dalam dosa. Nah, ini sudah kita bahas. Aduh saya dosa nih, gak bakal dapat rezeki nih. Oh berarti kamu bergantung sama amal kamu, bukan sama Allah. Nah, itu kita sudah bahas. Yang kedua yang sudah kita bahas, keinginanmu untuk totalitas beribadah, padahal Allah menempatkanmu dalam makam usaha. Kamu ingin meninggalkan usaha ikhtiar, saya mau fokus ibadah saja. Padahal Allah menempatkanmu di keadaan harusnya usaha karena punya anak, punya ini, punya tanggungan. Maka itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Itu kita bahas. Dan sebaliknya, kamu ingin pindah, udah bagus, waktu banyak, uang pensiun ada, udah bisa dikasih keadaan bisa fokus ibadah, malah pengen banting setir. Saya pengen bangun usaha aja. Padahal dia udah bisa fokus ibadah. Itu berarti engkau turun kelas dari cita-cita yang tinggi menuju kepada cita-cita yang rendah. Ini dua hikmah ini sudah kita bahas, Bu. Jadi ibu-ibu yang gak datang monggo dicek di YouTube-nya Savana, insya Allah sudah terdokumen dengan baik. Nah hari ini kita masuk ke pembahasan baru, bunyi hikmahnya, hikmah yang ketiga. Sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Tekad yang kuat, semangat yang menggebu-gebu,
usaha yang mati-matian tidak akan bisa menjebol dan merobek pagar-pagar takdir. Wah. Saya ulang lagi ya. Jelas gak nih terjemahnya? Tekad yang kuat, semangat yang menggebu-gebu, kerja keras mati-matian tidak bisa menjebol pagar takdir. Kalau takdirnya nggak akan terjadi meskipun mati-matian ikhtiar, mati-matian semangat. Kalau dia tidak sesuai dengan takdir Allah, itu usaha kerja keras yang mati-matian itu tidak akan bisa mengalahkan takdir. Itu maksudnya. Ini hikmah yang ketiga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang menarik di hikmah ini, Ibnu Athaillah mengibaratkan takdir itu seperti tembok yang mengelilingi satu kawasan. Indonesia ini ada punya perbatasan nggak dengan negara lain? Nah, perbatasan yang membatasi negara kita dengan negara lain itu, sehingga negara lain itu tidak bisa masuk jebol tembok itu. Selain ada penjaganya, temboknya begitu kokoh dan kuat. Nah, Ibnu Athaillah mengibaratkan dengan takdir itu seperti tembok itu. Saking kuatnya tembok itu, mati-matian pengen ngancurin tembok itu nggak akan kuat. Jadi takdir itu seperti tembok itu. Maka semangat yang besar, ikhtiar yang maksimal, kerja keras, banting tulang, tukang daging kali ya. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, tidak bisa melawan takdir Allah. Kira-kira gitu. Ini makna, tapi nanti penjelasannya yang akan kita sampaikan. Artinya apa? Kekuatan kita, usaha kita, kecerdasan kita tidak bisa mengalahkan takdir Allah. Tidak bisa melompati ketentuan Allah. Namanya juga takdir. Takdir itu kalau bahasa Arab ta, qaf, dal, ya, ro. Takdir. Apa Bu? Apa Pak? Taqdir. Dari kata qadir. Qadir artinya apa? Allah Maha Qadir. Apa? Maha kuasa, betul? Qadir artinya apa Bu? Kuasa. Berarti takdir itu adalah kekuasaan Allah. Karena itu tak ada yang menang melawan takdir. Sudah nyambung ya? Sekuat apapun, secerdas apapun, sebesar apapun upaya, semua orang pasti kalah dengan takdir. Enggak bisa ya. Semangat, tekad yang luar biasa itu merobek takdir atau mengalahkan takdir. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin disampaikan Ibnu Athaillah dari hikmah ini? Beliau ingin mengatakan kerja keraslah, banting tulanglah, mati-matianlah di dalam berusaha, keluarkan segenap kemampuanmu, lakukan itu karena itu perintah Allah. Tetapi ingat bahwa usahamu ini tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hasil. Obat yang kau minum dari dokter mana saja minum. Dokter suruh minum ini, minum. Berobat ke sana, berobat. Tapi itu tidak akan bisa menyembuhkan. Betul nggak? Yang menyembuhkan siapa? Nah, berarti usahamu itu
tidak akan bisa mengalahkan takdir Allah. Kalau Allah bilang gak sembuh, dokter di dunia kau berobat kepadanya, tidak akan berpengaruh. Tapi kalau Allah takdirkan sembuh, baru tuh usahamu pergi ke dokter tadi, baru dia akan berbuah. Berarti yang membuahkan itu usaha kita atau takdir Allah? Nah ini yang perlu, ini berarti hati kita tuh, hati kita ini benar-benar tidak pernah meyakini bahwa selain Allah itu ngaruh tuh, bersih. Api bisa membakar nggak tanpa Allah? Halo? Kalau kita yakin api ini yang bisa membakar, ini musyrik namanya. Halo? Api itu tidak bisa membakar dengan kemampuan kemandiriannya, enggak. Jangankan begitu, contohnya nih. Ada api. Contohnya, ada api. Lilin, terus tutup pakai gelas, apa yang terjadi? Kenapa? Berarti api aja butuh oksigen tuh. Betul enggak? Tanpa oksigen api nggak bisa bakar. Jadi api sendiri itu nggak bisa mandiri bisa membakar, nggak punya kekuatan apapun untuk membakar. Itu namanya tauhid. Apa bu? Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Cuma Allah yang bisa memberikan manfaat. Cuma Allah yang bisa memberikan bahaya. Tanpa Allah gak ada daya, gak ada upaya. Itu loh maksud beliau ini. Sehingga kerja kerasmu itu, kalau bukan ketentuan Allah akan berhasil, gak akan bermanfaat untuk menghasilkan apa-apa. Meskipun kau sangat cerdas. Lihat bagaimana kecerdasan orang-orang, walaupun saya nggak ingin nyebut cerdas, saya ralat. Bagaimana kekuatan dan usaha Zionis laknatullah alaihim. Amin dong. Kok nggak ada amin? Aminnya harus lebih kenceng di hari-hari ini, amin harus lebih kenceng. Betul atau tidak? Amin yang kenceng, amin. Udah. Pokoknya mulai hari ini amin kencengin. Ya katanya kuatkan iman, kuatkan imun, kuatkan amin. Nah itu. Betul atau tidak? Oh jadi kesana-sana. Maaf panitia. Harus dikuatkan amin kan? Iya, amin ya. Iya, ini orang kalau orang doa amin gitu. Kuat ya. Canda bu, enggak usah terlalu di ini. Aduh sampai lupa saya materinya sampai mana nih? Tauhid ya. Jadi tauhid itu artinya satu, cuma satu-satunya. Yang ciptain cuma Dia. Yang memberikan pengaruh cuma Dia. Yang bisa membuat api membakar tuh cuma Dia. Api pun gak bisa membakar, cuma Allah yang membuat api itu bisa membakar. Cuma Dia, hanya Dia. Berarti cuma berapa bu? Bukan 2, bukan 3, cuma Astagfirullahaladzim. Ya tauhid itu artinya apa? Ini nyambung ke situ, minum dulu. Astagfirullahaladzim. Gara-gara sosmed ini. Alhamdulillah. Aduh enak banget ini kalau kita pahami tauhid ini. Subhanallah. Berarti bu, semuanya kehilangan kekuatan. Pisau kehilangan kekuatannya. Dia berlawanan dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Api kehilangan kemampuan membakar kalau Allah tidak tetapkan membakar. Betul nggak? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha. Bukan engkau ketika engkau melempar panah, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Subhanallah.
Inilah yang membuat orang yang berpikir itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi pada alam semesta ini tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir mengatakan bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada yang di bumi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi takdir Allah lah yang membuat sesuatu itu memberikan akibat. Takdir Allah lah yang membuat sesuatu itu berhasil. Takdir Allah lah yang membuat upaya kita itu kemudian membuahkan yang kita harapkan. Takdir, upayanya itu enggak bisa berpengaruh apa-apa. Karena kalau kita bilang upaya ini berpengaruh, oh berarti upaya ini bisa jadi Tuhan karena dia punya kemandirian. Ya, ini karena Al-Hikam ini di bab pertama bicara tauhid memang. Nah, agar kita tidak bingung apa arti qada dan qadar. Qada, kita kan seringkali menggunakan kata takdir aja ya. Padahal rukun iman itu iman kepada takdir atau iman kepada qada dan qadar. Ya. Cuma kita bahasa sehari-hari sudah iman kepada takdir. Padahal hadisnya al-imanu bil qada'i wal qadari. Ya, agar kita tidak salah paham, mari kita bahas apa itu qada, apa itu qadar. Makanya qada dan qadar. Qada adalah ilmu Allah. Ilmu atau pengetahuan Allah tentang segala yang akan terjadi di masa depan. Itu namanya qada. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang semua kejadian sebelum kejadian itu terjadi, itu namanya qada. Sudah nyambung ya? Ketika ilmu Allah ini terjadi, namanya berubah jadi qadar. Nyambung nih? Allah tahu Jumharudin itu akan jadi ustadz sebelum kejadian. Nah, itu namanya qada. Sekarang jadi ustadz, nah, itu namanya apa? Qadar. Nyambung ya? Nah, semua yang Allah tahu akan terjadi pasti terjadi karena Allah Maha tahu. Jadi bukan tebak-tebakan. Saya tahu nih dia akan beli ini nih. Nah, itu tebak-tebakan. Kalau Allah Maha mengetahui segalanya, maka karena dia Maha mengetahui segalanya sebelum terjadi, itu disebut qada. Ketika yang dia ketahui itu terjadi, maka dia menjadi apa? Dan ini berarti qada dan qadar itu tidak perlu lagi ada pembahasan ini saya disetting sama Allah atau saya ini bebas memilih, nggak ada kaitannya. Ada kaitannya nggak? Bu? Karena qada itu artinya pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi. Qadar itu adalah terjadinya apa yang Allah ketahui. Sudah ya? Berarti itu mau nggak ada hubungannya dengan saya itu pilihan saya atau pilihan Allah, nggak ada kaitannya. Sudah nyambung gak nih? Kayaknya masih belum nyambung nih muka-mukanya. Oke, contohnya begini. Matahari terbit, tenggelam, ya, atau misalkan kita lihat banjir, gempa. Kalau banjir gempa itu di situ nggak ada peran manusia, tapi peran Allah.
Ada kejadian-kejadian di mana bukan peran manusia, tapi peran Allah. Matahari terbit, terjadi gempa, terjadi banjir bandang, ya. Itu adalah perintah Allah secara takwini, kun fayakun. Nah, sebelum itu terjadi semua Allah sudah tahu. Ada kejadian tapi itu pilihan manusia. Kita akan punya rumah di mana, kita akan kerja di mana, ya kan? Itu pilihan kita. Kita akan berbisnis atau jadi karyawan, pilihan kita. Allah juga tahu. Nyambung ya? Allah sudah tahu, maka karena pengetahuan Allah itu sempurna, maka yang Allah tahu itu nah, pasti terjadinya itu namanya takdir. Nyambung ya? Berarti nggak usah dibahas lagi. Ini saya atau disetting Allah. Karena nggak ada hubungannya. Karena takdir itu, qada dan qadar itu adalah manifestasi dari pengetahuan Allah. Allah tahu yang akan kita lakukan dan Allah kemudian menetapkan yang Dia tahu itu pasti terjadi. Itu maksudnya. Nanti akan nyambung pada waktunya. Insya Allah nanti kita daripada lama puyang di situ, kita terusin dulu. Nanti insya Allah akan paham. Tapi udah sedikit sudah memahami qada dan qadar ya. Berarti jangan-jangan pemahaman qada dan qadar dengan yang ibu bapak pahami sebelumnya bisa jadi berbeda dengan ini. Ya kan? Maka ini pemahaman yang bagi sebagian mungkin baru. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan paham maksud qada dan qadar tadi. Tekad yang membaca, kerja keras, kerja cerdas, kan begitu. Tidak akan bisa mengalahkan tembok takdir. Kan gitu tadi bunyinya. Nah, yang menarik, ini apa sih yang ingin dituju oleh Ibnu Athaillah? Ini sebenarnya pesan ini ingin disampaikan kepada orang yang kerja, tapi kerjanya di bidang yang haram. Di bidang yang apa? Kerja di tempat yang ribawi. Kalau menjual produknya produk haram. Ya kan? Lalu kita nasihatin nih orang. Pulan, tempat kerjamu itu enggak halal. Pulan, bisnismu itu haram secara syariat karena melanggar ayat ini, hadis ini. Lalu apa jawaban orang ini? Oh, dia juga berdalil. Hati-hati. Yang paling sulit itu kita berhenti kalau kita melakukan dosa, tapi dosa yang kita lakukan belum menemukan justifikasi, insya Allah kita mudah untuk keluar dari dosa itu. Setuju tidak? Halo? Diulang lagi ya. Udah minum belum? Jangan minum aqua, jangan. Apa tuh? Alhamdulillah. Aqua, pit, no way. Ya. Ya harus, dan teruslah sampai terus begitu. Pokoknya jangan pakai produk, jangan karena kasus ini saja. Biar bangkrut mereka. Jadi semua dosa yang kita lakukan tapi kita belum menjustifikasi, belum mencari pembenaran, insya Allah mudah kita tinggalkan. Nyambung gak nih? Saya tahu nih barang haram Pak Ustadz, cuma saya belum kuat meninggalkannya. Ini insya Allah dalam waktu tidak lama orang ini akan mampu meninggalkan barang haram ini. Tapi kalau dia barang haram, dia berdalil, Ustadz ini barang haram. Tapi kalau saya nggak mengkonsumsi ini, saya nggak bisa kerja, Ustadz. Kerja tuh wajib nggak sih Pak Ustadz? Wajib. Saya nggak bisa kerja kecuali tanpa mengkonsumsi ini. Berarti ini jadi wajib kan Ustadz? Nah itu namanya justifikasi. Nyambung nggak? Alasan
Jadi belum mencari dalil-dalil pembenaran. Nyambung gak nih? Kan ahli hukum itu seringkali melanggar hukum cari pembenaran, bisa nggak? Bisa nggak? Merubah undang-undang, jelas-jelas melanggar kode etik, tapi bisa nggak dia berargumen? Lalu ketika divonis salah ini keputusan, saya dizolimi. Oh itu bisa kan? Ini orang sulit nih kalau begini nih, keluar dari kezoliman Pak. Tapi kalau orang zolim dan mengakui kezoliman, dan saya terjatuh kepada kezoliman ini karena saya belum kuat godaan, orang ini bisa insya Allah keluar dari kezoliman itu. Sudah nyambung Bu? Kan saya nggak perlu belak-belakan juga Bu. Contohnya ini nggak bicara halal haram nih kalau sekarang nih. Jadi jangan tersinggung ya. Rokok, kita tidak bicara halal haram. Rokok itu baik atau buruk? Bahwa perokok itu bisa berhenti kalau dia mengatakan rokok ini buruk, tapi saya belum bisa meninggalkannya. Insya Allah itu dia tinggal nunggu waktu akan meninggalkannya. Tapi kalau dia berdalil bahwa rokok ini tidak buruk, malah mendukung etos kerjanya, wah ini kalau nggak ngerokok saya kehilangan konsentrasi. Betul nggak? Saya ingin membakar pabrik rokok tapi bisa ditangkap saya kan? Saya dah sudah rokoknya aja saya bakar satu-satu Ustaz. Ini kita tidak bicara halal haram, ini contoh buruk dan baik. Ya, padahal mestinya yang buruk ditinggalkan atau tidak? Ah sudahlah gitu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kembali ke hikmah tadi. Kerja cerdas, kerja keras tidak akan bisa mengalahkan takdir Allah. Ini kata sebagian ulama diperuntukkan oleh Ibnu Athaillah untuk orang yang bekerja di bidang yang haram, di sektor yang haram yang tidak syar'i. Lalu ada yang nasihati dia, berhenti, cari yang halal. Dia bilang apa? Kan usaha itu, ikhtiar itu kan disyariatkan kan. Allah itu membenci seorang pengangguran. Saya ini sedang mengamalkan hikmah Ibnu Athaillah nomor 2. Ya. Bahwa keinginanmu untuk fokus ibadah, meninggalkan usaha, padahal Allah menempatkanmu di wilayah usaha. Oh itu syahwat tersembunyi. Saya ini punya tanggungan dan dapat pekerjaan. Ini berarti Allah menempat saya di zona usaha. Kalau saya tinggalin berarti ada syahwat tersembunyi saya. Ini dia berdalil. Nah karena aku ini ditempatkan di keadaan harus berusaha, maka saya harus bekerja keras. Maka jawabannya, nasihat kepada orang yang tetap mencari yang haram itu, kerja kerasmu apalagi yang haram itu tidak akan memberikan hasil apa-apa kalau takdir Allah tidak mengatakan bahwa tidak akan berhasil. Kerja kerasmu, usaha harammu, jangankan yang haram, yang halal pun kalau Allah tidak mentakdirkan itu akan memberikan hasil, kau tidak akan dapat hasil. Berarti kalau kamu tetap mencari yang haram, berarti kamu meyakini yang memberikan hasil itu Allah atau usaha. Hati-hatiin kalian. Hah? Halo? Kira-kira kalau kita yakin yang ngasih rezeki itu Allah, kira-kira kita akan tetap kerja di tempat haram atau tidak? Tapi kalau orang kekeh, waduh saya makan apa kalau saya nggak kerja di sini? Itu berarti dia meyakini bahwa kerjaan dia itulah yang membuat dia dapat uang. Ini loh, kelihatannya samar. Kalau dia tahu bahwa yang ngasih rezeki Allah, mestinya dia tidak takut meninggalkan kerjaan yang haram itu.
Kalau sampai dia takut nggak makan, kalau dia berhenti dari pekerjaan yang haram itu, berarti dia meyakini pekerjaan itulah yang membuat dia dapat rezeki. Setuju atau tidak? Berarti bukan sekedar makan yang haram, ada kesyirikan di situ. Maka Ibnu Athaillah tuh membuat hikmah-hikmah ini untuk membuat hati kita bersih dari meyakini selain Allah itu bisa memberikan dampak, bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan hasil. La haula wala quwata illa billah. Masih semangat ya nih? Karena memang Ibnu Athaillah ini kajiannya dalam, Bu. Jadi mau nggak mau memang harus ikut mikir ya. Ini kajian memang ya. Mudah-mudahan sudah ada ustadz yang lain di sini yang agak-agak cair, yang berdiri aja udah ketawa, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan. Jadi ada penyeimbangnya nanti insya Allah. Kalau saya fokus yang agak serius-serius. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya setan itu membisik kepada orang yang kerja haram itu. Aduh, kamu gimana nih keluarga kamu nanti? Kalau kamu sampai berhenti terus gantinya nggak ada, ayo. Dari mana kamu nafkahin keluargamu? Menafkahi keluarga wajib nggak? Wajib nggak? Kalau tidak bisa menafkahi keluarga kecuali dengan mencari yang haram, berarti jalan haram, berarti jalan haram ini halal atau tetap haram? Coba kalau udah berdalil bisa menafkahi keluarga. Nah ini kan kadang-kadang nih pas banget nih. Kita disuruh apa? Disuruh boykot produk-produk Zionis. Betul nggak? Ada beberapa perusahaan yang di situ bekerja sebagian orang yang beragama Islam. Nah ini pas nih. Betul nggak nih? Lalu saat kita umat Islam memboikot, mereka bilang, kok pada boikot sih, yang bekerja di situ kan juga anaknya harus. Lihat. Maka hikmah ini ingin mengatakan, yang ngasih rezeki kamu itu Allah. Kalau kamu takut berhenti dari situ pada keuntungannya untuk menembaki saudaramu, kamu takut berhenti, berarti kamu meyakini yang memberikan rezeki kamu itu bukan Allah tapi perusahaanmu, produkmu, kerja. Sehingga ketika engkau kehilangan pekerjaan, engkau takut tidak makan. Padahal kerja kerasmu itu tidak akan memberikan rezeki jika Allah tidak takdirkan engkau dapat rezeki. Ah ini luar biasa. Tadi Zionis perlengkapan senjatanya luar biasa nggak? Berapa negara kuat yang membackup Israel Zionis itu? Berapa negara kuat? Di antaranya negara apa? Amerika, apa lagi? Inggris, apa lagi? Jerman, terus apa lagi? Australia, subhanallah. Menghadapi negara atau ormas? Ormas. Subhanallah. Coba logika. Kan Hamas itu ormas. Atau sebutlah partai politik di situ. Dikepung oleh sekian negara-negara kuat. Sementara teman-teman Hamas ini negara-negara Arab itu pada diemin. Memblek, betul? Tapi pertanyaannya yang menang dalam peperangan siapa? Coba lihat. Kerja kerasmu, senjata hebatmu, dukungan berbagai macam kekuatan tidak akan bisa mengalahkan takdir Allah. Berarti apa? Kalaupun engkau mati-matian nih, perang, kalau kata Allah nggak mati, nggak akan mati. Makanya mereka nggak takut mati. Betul? Tuh dampaknya begitu tuh kalau akidah kuat. Khalid bin Walid itu seluruh tubuhnya nggak ada yang mulus. Semuanya ada bekas senjata, ikut perang terus. Dan doanya kepengen mati di medan tempur, tapi matinya di mana? Di atas kasur. Takdir.
Ini tauhid jamaah sekalian. Nah, kalau belum selesai jangan pulang dulu, takut salah paham. Sampai jam berapa? Hah? Udah jam 9 tuh. Udah jam 9. Jadi kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, takut meninggalkan yang haram karena takut nggak makan, setan membisiki. Coba bayangin keluarga kamu. Aduh gimana kalau kamu berhenti, kan begitu. Kayak tadi itu, waduh itu kalau kalian boikot di mana karyawannya mau makan, dan orang Islam juga itu. Kenapa ente mempertanyakan itu? Kenapa tidak mempertanyakan kenapa Zionis menjajah negara orang? Kok itu kan asap. Asap itu gak akan ada kalau gak ada. Ente tuh fokus kepada apinya dong, jangan asap doang. Sudah nyambung ya? Nah, bisikan-bisikan itu kalau kita membaca ayat-ayat Quran, kita akan meninggalkan yang haram-haram itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 51 ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 58. Sesungguhnya Allah, hanya Dia Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Jadi usaha saya itu belum tentu menghasilkan rezeki buat saya, kalau Allah tidak takdir. Kerja keras saya belum tentu menghasilkan yang saya harapkan kalau Allah nggak takdirkan. Karena yang memberikan rezeki cuma Dia saja, Ar-Razzaq itu. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 17, surat 29 ayat 17. Surat 29 ayat 17 bunyinya begini, fabtaghu indallahir rizqa, carilah rezeki hanya pada Allah. Ayat 19 ayat 17, surat 29 ayat 17. Jadi waktu kita cari yang haram dinasihati, tinggalkan. Iya saya tinggalkan, karena Allah kok yang memberikan rezeki saya. Tauhid. Bu. Harus bergeser. Ada voucher. Talangin nanti bau karpetnya. Dah, nggak apa-apa, digeser barang ya. Baik, lanjutin ya. Jadi dari ayat Quran tadi, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Bukan kantor, bukan dagang kita, bukan. Tapi yang ngasih rezeki Allah. Makanya kayak apa mati-matian kalau Allah nggak takdirkan dapat rezeki? Enggak. Gitu. Itu maksud hikmah tadi. Nah sekarang buat apa kita kerja keras? Buat apa kita kerja cerdas itu? Fungsinya apa? Kerja keras, kerja cerdas, ikhtiar itu fungsinya dia pelayan bagi takdir Allah. Apa? Bukan takdir Allah yang melayani ikhtiar, tapi ikhtiar itu menjadi pembantu bagi apa? Bagi takdir. Sudah nyambung nih? Kita majikan nih, terus ada pembantu. Apa kekuasaan pembantu? Nggak ada kan? Yang namanya pembantu itu apa? Disuruh apa?
suruh cuci piring, bersih. Kalau kerjanya baik, gajinya baik. Kalau kerjanya nggak baik, dipecat, nggak ada daya. Sudah nyambung ya? Makanya kita itu berikhtiar untuk melayani takdir yang sudah ditetapkan. Kalau ikhtiar kita ini sesuai dengan takdirnya, maka ikhtiar ini akan berbuah hasil maksudnya. Tapi kalau ikhtiar tidak menyesuai takdir, maka apa yang terjadi? Ikhtiar ini tidak akan ada hasil. Tapi don't worry, ikhtiar ini mau ada hasil atau tidak, kita tetap dapat pahala. Nyambung? Pembantu dapat gaji nggak? Kalau kerjaannya bagus, gajinya besar? Lumayan besar. Kalau kerjaannya kurang bagus, bayarannya kecil. Kalau kita ikhtiarnya bagus, maksimal, kira-kira pahala kerja kita di sisi Allah bagus atau tidak? Tapi kalau ikhtiarnya minimal, nanti pahala kerja keras kita, ikhtiar kita besar atau kecil pahalanya? Kecil. Saya tanya, dokter itu berikhtiar, betul nggak? Sembuhnya dari siapa? Apakah setiap dokter mengobati pasti sembuh? Maka mati-matian dokter ini berusaha ngobatin kalau dia tidak bisa menembus takdir. Kalau takdirnya nggak sembuh, nggak akan sembuh. Tapi dokter ini meskipun nggak menyembuhkan, dapat bayaran nggak dari pasien? Nyambung ini? Dapat bayaran nggak? Bahkan baru ngambil obat saja sudah dibayar. Kenapa? Karena ikhtiarnya. Sembuh bukan urusan dokter, urusan takdirnya Allah. Tapi dokter ini meskipun tidak akan kesembuhan, dia dapat bayaran. Ikhtiar, kita harus ikhtiar karena perintah Allah. Tapi jangan pernah meyakini ikhtiar kita itu yang akan memberikan hasil. Meskipun ikhtiarmu tidak berbuah hasil, kamu tetap dapat upah, kata Allah, dari aku berupa pahala ikhtiarmu. Kalau demikian kita perlu ikhtiar atau tidak? Biar dapat apa? Berarti kalau seandainya ikhtiar kita nggak berhasil, kecewa nggak? Kenapa? Kenapa kita nggak kecewa? Karena tidak meyakini ikhtiar kita itu akan memberikan hasil. Yang memberikan hasil siapa? Allah. Maka waktu kita tidak dapat hasil yang kita harapkan, memang yang membuat aku berhasil tidak itu cuma Allah. Adapun ini karena aku diperintahkan Allah untuk ikhtiar, aku nggak kecewa karena Allah yang mutuskan. Waktu ikhtiar kita berhasil, kalau kita memahami hikmahnya, hikmah ketiga tadi, kira-kira yang akan kita puji siapa? Tapi saatnya kita meyakini hasil itu karena kerja cerdas, karena kerja keras, karena expert kita di bidang itu, lalu berhasil. Kalau kita tidak meyakini hikmah yang ketiga, kita akan membanggakan siapa? Lu makanya belajar dong ilmu keuangan biar kayak gua nih. Wah. Akhirnya ujub, dan ujub itulah yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu an ilmin indi. Saya kaya karena kecerdasan saya. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kebaikan Robku. Berarti kapan kecewa? Kalau ibu meyakini selain Allah itu berpengaruh. Oh, gara-gara dia nih saya nggak jadi berhasil. Tuh, akhirnya ibu julid sama orang. Benar nggak? Oh, gara-gara dia tuh, kalau nggak ada dia udah sukses saya tuh. Dia tuh ngambil proyek saya.
Akhirnya kita iri dengki. Dan kita selamat dari seandainya jika, betul atau tidak? Coba kemarin gak terlambat bawa ke rumah sakit. Coba waktu masa COVID itu dia datang ke rumahku, gak ketularan itu orang yang aku cintai. Coba. Makanya orang-orang yang beriman itu istirahat dari gundah, dari kecewa, karena dia tidak pernah meyakini ada satu kekuatan yang bisa memberikan manfaat, mudarat, pengaruh kecuali siapa? Inilah makna la haula. Ini penjelasannya saya persingkat loh Bu. Kalau di aslinya masih yang belum, kan udah jam 9 lewat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, kita sudah sama-sama mendengarkan kajian yang sangat Masya Allah luar biasa sekali ini. Untuk itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka sesi pertanyaan, 2 orang untuk Ibu dan 2 orang untuk Bapak-bapak. Baik, Bapak dulu atau Ibu dulu? Bapak dulu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Begini Ustadz, kalau tadi saya tangkap dari yang Ustadz jelaskan itu bahwa domainnya kita ini manusia di ikhtiar, sedangkan hasil itu hak prerogatifnya Allah gitu ya. Nah sebagai manusia ini kita kan wajib berusaha Ustadz ya. Cuman kita nggak tahu di mana titik sukses kita sebagai manusia gitu Ustadz. Nah kalau misalkan kita satu ketika menekuni suatu bidang, kemudian kita merasa kok ini sulit, susah, kira-kira kapan waktunya kita berpindah atau beralih gitu ke usaha yang lain atau ke bidang yang lain Ustadz. Karena kita nggak tahu nih Allah sama kita di sini nggak nih gitu Ustadz, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau kita sering mendengar atau mengikuti seminar motivasi, training motivasi, di mana di situ diajarkan bahwa apapun kita bisa kerjakan, kita lakukan, kita bisa dobrak dengan kesungguhan, dengan persistensi, dengan konsistensi gitu Ustaz. Itu begitu kalau kita ikutin seminar motivasi kan begitu. Saya memberikan contoh misalkan air aja itu bisa melubangi batu meskipun butuh waktu yang lama gitu. Jadi intinya kita akan sampai juga ke apa yang kita cita-citakan, yang kita kejar kalau kita mau berusaha dengan konsisten dan persistensi gitu Ustaz. Nah ini apakah ada kontradiksi di sini Ustaz? Kalau kita lihat dari situ. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya beliau, sangat bagus pertanyaannya. Tadi para motivator mengatakan kita harus melakukan sesuatu secara totalitas, konsisten. Ya, karena batu saja ketika ditetes air, lama-lama itu bisa pecah malah batu itu. Dan motivator bilang begini, seandainya dia pecah di tetesan ke 1000 kali atau 1.000.000 kali, maka tetesan yang mana yang memecahkan batu itu? Tetesan yang keberapa? Seandainya tetesan itu ke 1.000.000 pecah batu itu, tetesan yang mana yang membuat batu itu pecah? Ya, betul ya. Oh, ini para motivator begitu kan? Ngomongnya begitu. Dan itu kalau kita meyakini tetesan itu yang memecahkan dari 1 sampai tadi, kita yakini tetesan itu yang memecahkan, itu yang bermasalah. Kalau ajaran konsistensi, bekerja keras, ajaran yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama kita.
Jangankan dalam perkara-perkara yang sifatnya rasional, dalam perkara yang mukjizat pun agama kita ini meminta kita untuk berikhtiar. Contohnya Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Siapa yang memerintahkan Nabi Musa lari? Halo? Allah. Fa asri bi ahlika biqit'im minal lail. Larilah engkau. Di hari malah perintah Allah, lari. Jadi Nabi Musa lari bukan karena takut Firaun, karena perintah Allah. Dikejar oleh Firaun. Akhirnya mentok di Laut Merah, di depan laut, di belakang. Kaumnya, ini kaum rasional, kaum motivator. Kaum rasional, kaum motivator. Ketangkep di belakang musuh, di depan. Rasional enggak? Rasional enggak? Tapi lihat akidah. Kata Musa, kalla. Tidak. Bersamaku ada Robku akan memberi jalan. Yang memberi jalan siapa? Keyakinan. Tapi apa kata Allah? Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ada usaha enggak berarti itu? Padahal itu mukjizat lah. Musa jangan mau enaknya doang, pukulin tongkat. Pukul tongkat, terbelah jalan. Selamatlah Nabi Musa. Firaun menyusul. Di tengah-tengah laut. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Musa, pukulin lagi tuh tongkat. Kok pakai dipukul-pukul sih, kan mukjizat kan? Bim salabim dong mestinya. Adabra, kadabra. Tapi ternyata Allah mengatakan, ini mukjizat, tapi kamu lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Walaupun hanya memukulkan tongkat. Apalah arti pukulan tongkat terhadap lautan itu? Contoh satu. Jadi semangatnya kerja keras sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Itu keren banget. Karena makin bagus konsistensi, makin bagus kerja kita, pahala kita di situ makin bagus. Bahkan kerja keras, kerja maksimal, cara merayu Allah untuk diberikan hasil. Ya Allah, apa yang kau perintahkan kepadaku, apa yang menjadi kemampuanku telah aku upayakan ya Allah. Ini buktinya. Hasil itu kan bukan di domainku, domainmu ya Allah. Kasih hasil dong. Tuh lihat, aku gak ada yang tersisa kecuali aku telah berikan kepadamu. Kira-kira Allah gimana tuh? Proposal kita sempurna, maka di ACC-nya bagus. Nyambung ya? Meyakini tadi bahwa tetesan dari 1 sampai 100 itu menjadi sebab terpecah, itu musyrik. Nyambung ya? Halo? Kita bekerja keras tanpa pernah meyakini kerja keras kita itulah yang akan menghasilkan. Itu yang benar. Kalau yang doang gak ada kerja keras, berarti kamu melanggar syariat. Kalau kamu melakukan syariat, ikhtiar maksimal, tapi tidak yakin Allah yang memberikan, kamu berarti syirik, sesat akidah. Maka kita harus akidah, harus benar syariat. Tidak ikhtiar, cacat syariat. Betul? Berikhtiar, tapi tidak bertauhid bahwa Allah yang akan memberikan hasil. Cacat iman, cacat tauhid. Ya Pak, saya kasih contoh lagi. Maryam, hamil 9 bulan. Oke. Mau hamil butuh energi. Mau melahirkan dia merasakan. Duduk di bawah pohon kurma. Dan di bulan itu bulan di mana kurma itu tidak berbuah. Tapi ternyata karena mukjizat
Allah buat korma itu berbuah di waktu yang bukan musimnya. Itu mukjizat bukan? Tapi apa kata Allah agar kurma itu jatuh? Kalau membuat dia berbuah di bulan yang tidak berbuah saja Allah telah lakukan, apa susahnya Allah menjatuhkan kurma sehingga jatuh di pangkuannya Maryam? Tapi Allah perintahkan, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, goncangkan dahan kurma itu. 9 bulan suruh goncangkan pohon korma, kira-kira ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Pak, seolah-olah Pak, kerja keras kita itu benarnya tidak layak untuk menjadi sebab kita mendapatkan pemberian Allah. Karena terlalu remeh apa yang kita lakukan dibandingkan dengan pemberian Allah. Karena itu jangan pernah meyakini kerja keras kita itu sebagai sebab yang pasti berakibat. Itu berarti syirik itu. Tapi sebab ini menjadi berakibat karena ada Allah posisinya di situ yang menggabungkan sebab berakibat, ada Allah di situ. Tidak otomatis dia berakibat. Makanya Allah langgar itu. Bagaimana pisau tidak bisa melukai Ismail? Betul? Bagaimana api tidak membakar Ibrahim? Itu berarti api ini tidak bisa memiliki kemampuan mandiri untuk bisa membakar. Dia hanya bisa membakar karena Allah perintahkan untuk membakar. Itu saja sebenarnya bedanya Pak. Kalau konsistensinya oke, kerja cerdas, memaksimalkan potensi, itu semua ada dalam ajaran Islam. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi hijrah, tak ada satupun upaya yang Nabi sia-siakan. Sebelum hijrah, ya tidur di tempat Nabi siapa? Halo? Sayyidina Ali. Itu ikhtiar yang maksimal untuk ngibulin, diintip. Oh, Muhammad masih tidur nih. Padahal yang tidur di situ siapa? Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah telah menyiapkan teman dan kendaraan untuk hijrah. Siapa dia? Temannya beliau? Abu Bakar. Kendaraan sudah disiapkan. Rute yang dilalui bukan rute biasa orang ke Madinah, tapi rute di jalur yang misalkan kalau ke Madinah itu ke utara misalkan, atau sebaliknya, ngambil rute ke selatan. Jadi bukan jalan umum orang lewati, jalan yang tidak bisa dilewati. Lalu bersembunyi di gua berapa hari? 3 hari. 3 hari butuh makan, ada yang ngirim makanan, Asma binti Abi Bakar. Karena Asma bolak-balik, jejaknya bisa diketahui. Akhirnya ternak domba Abu Bakar itu, peternaknya itu disuruh lewat setiap kali Asma, Abdullah bin Abu Bakar lewat situ, ternaknya lewat situ untuk menghapus jejak. Nabi menyewa orang kafir yang terpercaya untuk kemudian bisa menjadi guide dalam perjalanan jalan tikus. Abdullah bin Uraikid. Jadi ternyata, tapi perhatikan ya, waktu musuh ada di depan mulut gua. Dan gua Arab itu jangan bayangkan kayak gua di Indonesia, dalam gitu, enggak. Gua di Arab itu begini doang udah kelihatan. Makanya Arab itu secara fisik enggak ada indah-indahnya. Kenapa kita ke sana? Karena Allah, karena Ka'bah, bukan karena gunungnya. Maka Allah buat tidak indah secara fisik Arab itu agar kita mendatanginya bukan karena keindahan alamnya, tetapi karena Allahnya. Nyambung atau aja kesembung? Nanti akhirnya modus umroh yuk, padahal mau jalan-jalan. Untungnya Ka'bah itu enggak di Lombok. Nantinya mendua. Waktu pulang dari umroh di Lombok, pulang, enak loh umroh. Tenang. Tenangnya karena apa? Pemandangan. Kalau di Arab coba, udah ekstrim cuaca. Orangnya kasar-kasar, kanan kiri batu. Bener gak? Maka kalau kita bilang, waduh, beda pokoknya kalau di sana. Nyes banget di sini. Wah, ini deh.
Ceritanya apa? Ceritanya tentang sholat malam di sana, tawaf di sana, ya kan? Makanya sebagian oleh-oleh sudah bisa dibeli Indonesia agar nggak mikirin oleh-oleh beli di sana. Jangan-jangan produk di sana Tanah Abang punya atau dikirim ke sana. Baik, ketika musuh berada di depan mulut gua, Abu Bakar menangis, ya Rasulullah, saat mereka melihat ke bawah kaki mereka, tertangkap kita. Rasul tuh hatinya nggak pernah menganggap usaha itu yang berakibat. Nabi mengatakan, tenang Abu Bakar, semuanya sudah saya upayakan, strategi saya sudah rancang. Nabi nggak bilang begitu. Tenang Abu Bakar, sesungguhnya Allah, dia menapikan pengaruh ikhtiar yang mati-matian tadi yang akan membuat akibat. Yang dia katakan yang bisa melindungi kita cuma saya. Itu bedanya. Kalau motivasinya oke lah. Karena saya juga motivator juga soalnya. Ada yang ikut motivasi saya? Di kelas-kelas titik-titik? Ya belum ya. Ya saya kebetulan motivator di namanya Quantum Millionaire, salah satu rekannya Ivo Santosa. Tetapi saya di leadernya yang lain, bukan di Ivo Santosanya. Nah, saya dalam sebulan 2 kali ngasih motivasi online gitu. Jadi saya memberi motivasi, Pak. Tapi saya jangan pernah yakini motivasi itu. Motivasimu itu adalah cara engkau merayu Allah. Usaha kerja kerasmu itu proposalmu kepada Allah. Makin sempurna proposal, makin mudah di ACC proposal itu. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, tadi yang pertama Ustadz, kapan kita beralih? Oh ya, Kalau kapan kita pindah? Pertama, ketika kita belum berhasil, bukan tidak berhasil, belum. Berarti perintahnya untuk memperbaiki diri. Karena kita tidak tahu dari sekian pilihan itu yang sejalan dengan takdir itu, ya itu momentum yang mana? Momentum yang keberapa? Ya kan? Kita tidak tahu. Maka kita ini sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang mudah-mudahan semakin banyak yang kita lakukan pasti kira-kira akan mencocoki takdir. Tapi karena kita tidak tahu mana yang akan mencocoki takdir, maka seluruh upaya kita upayakan supaya memastikan ada yang mencocoki takdir itu. Betul ya? Nyambung ya? Oke. Kapan berhenti? Setelah kita gagal, lalu kita memperbaiki diri lagi. Kompetensi kita tingkatkan. Ikhtiar kita, jalannya kita macam-macamkan. Belum berhasil juga. Lakukan perubahan lagi. Lakukan perubahan maksudnya pengembangan, rubah cara-caranya. Terus berulang-ulang nggak berhasil juga. Padahal kita sudah copy paste. Walaupun kalau memahami tadi kita nggak akan kecewa kan? Sudah lama bertahun-tahun masih nggak sukses-sukses di bidang itu. Sebenarnya wahyu sudah turun kepadamu. Oi, itu bukan bidangmu. Pindah bidang gitu. Cuma nggak turun malaikat aja. Betul atau tidak? Nah, begitu. Berarti Allah memberitahu kita itu mungkin itu bukan bidangmu. Kamu beralih ke bidang yang lain. Nah, tapi kenapa kok nggak langsung ke bidang yang tepat? Karena kita untuk sukses itu butuh mental dulu. Maka kegagalan itu sebenarnya menguatkan mental kita. Karena kalau sudah sukses pun itu butuh mental yang kuat, Pak. Kalau enggak kita akan tersesat dalam kesuksesan itu. Setuju atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Baik, jam pertanyaan 10 ini. Sebentar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, ada seseorang pekerjaannya di tempat yang
kurang layaklah dapat dikatakannya Pak Ustadz. Ya. Kerja ini terus menerus sampai dia pensiun umpamanya. Ya. Di dalam pekerjaannya yang buruk ini sampai anak cucunya anak-anaknya sudah itu semua ya. Ya. Apa namanya istilahnya menerima itu dari. Ya. Apakah itu merupakan takdir atau apa itu Pak Ustadz? Silakan. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, tadi sudah saya jelaskan definisi takdir. Betul? Kalau definisi takdir yang sudah saya sampaikan tadi, qada artinya pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Qadar adalah terjadinya sesuatu yang Allah sudah ketahui. Masuk takdir enggak? Iya. Kalau bagian yang sudah terjadi ini takdir semua enggak? Hah? Coba kita kembali ke definisi takdir loh. Terus kalau sudah takdir, apa salah saya? Ya salahmu memang. Allah tahu kamu akan memilih yang haram, Allah tahu. Dan pengetahuan Allah itu pasti menjadi kejadian, itu kan takdir. Nyambung gak? Gak bisa nyalahin Allah karena itu pilihan kita kan. Kalau ditanya takdir bukan, ya takdir. Qada itu Allah tahu itu akan mencari yang haram. Allah udah tahu sebelum orang itu mencari yang haram. Kenyataannya ternyata orang itu benar-benar mencari yang haram. Takdir. Takdir itu pengetahuan yang sudah menjadi kenyataan. Pengetahuan Allah yang menjadi nyata itu namanya takdir. Kalau belum itu namanya qada. Abi Lahab. Coba baca cek ayat tentang Abi Lahab. Sayasla naron. Abi Lahab itu akan masuk neraka. Berarti dia matinya akan apa? Matinya mukmin atau kafir? Waktu turun ayat itu Abi Lahab masih hidup atau sudah mati? Masih hidup loh, sekitar puluhan tahun loh. Allah tahu Abi Lahab ini bakalan mati kafir. Makanya ayatnya sayasla. Dia bakalan masuk neraka. Berarti dia ini sampai mati tidak akan beriman. Allah tahu. Dan ternyata nyataannya waktu Allah tahu itu namanya qada. Waktu memang Abi Lahab mati kafir itu namanya takdir. Nyambung ya? Jadi kalau takdir bukan takdir. Terus mau apa setelah itu? Terus salah saya apa kalau saya takdir makan yang haram itu takdir? Ya salahmu karena kau yang pilih dan Allah tahu kamu akan milih itu, makanya itu yang Allah tetapkan. Jadi coba dilihat dulu pemahaman takdir yang selama ini kita pahami. Makanya saya kasih definisi yang tadi. Mungkin kalau pakai definisi yang lama-lama akan bertanya, salahnya saya apa? Ya salahmu karena kamu melanggar syariat Allah. Allah suruh yang halal, kamu pilih yang haram. Tapi ini kan takdir. Iya, karena Allah tahu kamu akan mencari yang haram. Pengetahuan Allah itu pasti menjadi kenyataan. Kalau pengetahuan saya belum tentu jadi kenyataan. Betul atau tidak? Nah itu. Selesai Pak? Sebelum dia pensiun yang menyarankan silakan pindah gitu, tapi tetap di situ itu udah ketentuan itu tetap takdir ya Pak Ustadz ya. Sama kerja di situ lagi tuh. Iya. Tapi tetap dia di situ. Berarti merupakan pilihannya dia ya Pak Ustadz ya. Semua yang terjadi ini pilihan kita, tapi Allah sudah tahu apa yang akan menjadi pilihan kita. Nyambung ya? Semua yang terjadi kita sholat, nggak sholat, puasa, nggak sholat, puasa, itu pilihan kita. Allah sudah tahu kita akan milih yang mana. Ketika Allah tahu, maka Allah tulis si fulan ini dari semenjak dalam kandungan sampai mati akan begini, akan begitu, akan begitu. Allah tulis itu. Nah, itu pengetahuan. Cuma karena pengetahuan Allah itu bersifat sempurna, maka 100% kejadiannya sesuai dengan pengetahuan Allah. Itulah takdir. Nyambung? Anak saya nih, saya beli uang jajan nih. 5.000, anak masih kecil. Saya bilang sama ibunya,
Anak nomor 1 nanti beli coklat. Anak nomor 2 nanti beli coki-coki. Pas pulang beneran. Ya, apakah saya yang mempengaruhi anak-anak tadi membeli coklat atau membeli coki-coki? Tidak. Tapi saya tahu dan ternyata kejadiannya persis dengan yang saya katakan. Nyambung ya? Itu saya yang boleh jadi anak itu salah kemudian yang dibeli Indomie misalkan gitu. Tapi kalau Allah, si Fulan ini akan begini, akan begitu, dia nanti begini, detail itu. Yang Allah ketahui Allah tetapkan. Allah paksakan, Allah tetapkan. Nah itu yang menjadi kejadian-kejadian ini. Maka seluruh kejadian kita ini tidak keluar dari takdir. Nah kalau pemahaman takdir yang baru ini kita nggak akan menyalahkan Allah. Ya kan? Allah tahu akan ada yang menasihati. Lalu dia ngeyel, Allah tahu. Nah karena kita nggak tahu apa yang diketahui oleh Allah, kita nggak usah ngurus itu. Urusan kita adalah ikhtiar. Urusan takdir itu urusan Allah. Jangan ngurusin urusan yang bukan urusanmu. Urusan kalau sakit apa? Berobat. Urusan sembuh itu urusan siapa? Udah jangan ngurusin urusan itu. Urusanmu berobat. Nggak sembuh di sini, berobat situ lagi. Itu urusan kita. Urusan hasil, urusan Allah. Sudah nyambung? Istirahatlah. Jadi istirahat kita kan. Oke, gimana? Udah lewat nih. Ada lagi. Mestinya ladies first, mestinya ini. Lain kali ladies first lah ya. Ya, next time ibu-ibu harus diutamakan. Ya, moga-moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana mendeteksi bahwa diri kita itu termasuk ada yang syahwat tersembunyi? Jadi ibadah kita karena nafsu, itu karena ini pengalaman pribadi saya. Yeah. Ketika saya waktu masih muda, saya masih di usaha. Kemudian saya ada masalah, saya fokus ke akhirat, terus ngaji, dan di situ saya menemukan ketenangan, kenikmatan, dan akhirnya usaha saya bukan saya tinggalkan, saya serahkan ke keluarga saya, dia bisa menanganin. Tetapi ada suatu hari itu karyawan saya dan anak saya suka protes, Bunda jangan akhirat terus dong, suka nyindir gitu, Bunda jangan ngaji terus dong. Kita kan perlu siraman rohani, bukan kayak Bunda menyeburkan berenang rohani kata gitu. Jadi saya apakah itu indikasi bahwa saya itu ada nafsu, ibadah saya nafsu gitu, bukan karena lillah gitu. Pertanyaan, Jazakumullah khair. Adakah hak yang merupakan kewajiban ibu dilanggar? Jadi ya makanya itu timbangannya. Ibu kan fokus, taruhlah tadi usaha berjalan baik, ya, jalan baik, income-nya pasif income lah, apa sebutlah begitu ya. Jadi kita cuma ngontrol aja gitu ya, orang yang menjalankan. Dari sisi itu nggak ada masalah. Berarti ibu punya banyak waktu untuk fokus ibadah. Ini berarti tajrid. Kalau ibu mengikuti code sebelumnya ini namanya tajrid. Kalau orang berada di toko itu namanya asbab. Kalau orang fokus ibadah namanya tajrid. Nah, dalam tajrid ini ketika ibu fokus ibadah, ada nggak hak-hak anak yang seharusnya ibu ngobrol sama anak, main sama anak, ya kan gitu ya? Terkadang anak itu butuh diajak keluar bermain. Itu hak-hak itu terkurangi nggak? Tak terabaikan nggak? Kalau terabaikan berarti ada syahwat tersembunyi ibu memenuhi hawa nafsu ibu. Nah, maka yang bagus kita itu bisa kok dalam waktu itu dibagi. Ini jam sekian saya tajrid. Nanti jam sekian saya asbab, main sama keluarga. Kalau saya begitu, saya jam saya misalkan berada di satu ruangan di mana saya totalitas untuk membaca,
biasanya saya kasih tahu, Abi jangan ganggu sampai jam sekian. Tajrid. Setelah selesai, saya ke asbab. Halo sayang, ayo sini sama Abi. Nah, asbab. Saya ngobrol, saya bersenda gurau sama keluarga saya. Itu aja Bu, Ibu bisa. Kalau belum bisa totalitas tajrid, Ibu bagi waktu aja. Apa? Ya. Iya. Bu, itu kalau bertolak belakang. Kalau sesuatu itu kita mengutamakan Allah, Rasul berjuang atau mengutamakan keluarga, itu berarti sedang kepentingannya bertolak belakang. Itu kita harus mengutamakan berjuang. Itu betul. Tapi masalahnya kalau bisa dikompromikan, kenapa harus dipertentangkan? Kalau kita mampu manage waktu, kenapa harus dipertentangkan? Gitu, nyambung ya? Halo? Iya. Jadi kenapa? Karena semua kita itu boleh mencintai apapun karena Allah. Boleh gak? Berbisnis karena Allah, menyayangi keluarga karena Allah. Jangan dibuat tabrakan. Kalau bisa dikompromikan, kita itu baru harus mengalahkan yang lain ketika tabrakan. Ini Allah yang menyuruh, tapi keluarga saya kok gak setuju dengan yang perintah Allah nih. Maaf, saya korbankan keluarga. Begitu, itu berarti konteksnya sedang berlawanan. Tapi menurut saya kok gak berlawanan sih? Bener gak ya? Justru bisa inline, ya kan? Tinggal kita memanage waktu kita. Ya, kita manage waktu kita. Kita bikin jadwal. Ini ruang di mana saya, ruang jihad saya untuk agama ini, yang konteksnya artinya sosial. Itu jihad saya. Ini ruang saya bersama keluarga saya. Di hari ini jam sekian, itu harus dibagi. Betul? Karena bagi tubuh ini ada haknya. Betul atau tidak? Mata berhak untuk tidur, ya kan? Pokoknya berikan sesuatu kepada haknya. Itu kata kuncinya, ada hak yang dilanggar. Kalau ada dilanggar berarti di situ hawa nafsu. Baik, silakan terakhir ya. Oh gitu. Alhamdulillah. Kirain mau bertanya. Silakan terakhir ya. Maaf ya Ibu terakhir ya. Nuh ada lagi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi dijelaskan kalau upaya itu tidak akan berpengaruh hasil atau takdir. Bagaimana kaitannya dengan ayat Al-Quran di surat Ar-Ra'd? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 11 itu Ya. bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu merubahnya sendiri. Iya. Berarti apakah takdir itu memang bisa dirubah atau tidak? Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan merubah sebelum kaum itu merubah. Hukum perubahan itu, hukum perubahan tadi, hukumnya siapa yang buat? Ya, siapa yang buat? Kalau begitu, hukum itu ketentuan Allah bukan? Berarti takdir bukan? Iya. Jadi Allah membuat satu hukum. Ya, kamu kalau berubah, aku berubah. Berubah itu ada dua. Baik, ibu berubah. Sekarang Allah akan Allah akan berubah. Berarti yang berubah siapa? Terus yang mengubah siapa berarti? Ibu berubah, terus Allah mengubah, betul nggak? Aku tidak akan mengubah kecuali kamu mengubah. Berarti yang mengubah siapa? Nyambung nggak nih? Nah, ada dua mengubah ini. Kalau kita dapat nikmat, lalu kita berubah dari syukur menjadi tidak syukur, maka kata Allah, aku rubah
nikmatmu menjadi masalah dalam kehidupanmu. Apa? Karena kamu berubah menjadi tidak syukur. Baik. Kalau kamu dapat nikmat, lalu kamu bersyukur, aku juga berubah, nikmatmu aku tambahin. Nah sekarang pelaku yang menambah atau mengurangi itu siapa? Berarti yang berbuat siapa? Berarti kita meyakini enggak yang melakukan perubahan itu kita? Allah kan? Aku akan merubah, aku yang merubah, syaratnya kamu berubah. Artinya begini, ini bukan transaksi selepel kita dengan sama-sama orang bisnis sedang nego. Gimana, setuju? Oh, saya nggak setuju. Kalau kamu mau begini dong, begini, oke? Oke, sepakat? Sepakat dengan perjanjian. Oh, saya nggak setuju dengan poin nomor sekian. Kalau bisa dirubah. Debat, akhirnya dapat kesepakatan. Berarti keduanya ini berpengaruh. Tapi kalau ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang sifatnya single, Allah yang mengatakan, Allah yang memutuskan. Kalau kamu berubah, aku berubah. Yang menetapkan itu Allah atau kita yang nego sama Allah itu? Mudah-mudahan nyambung. Wallahu a'lam. Agak-agak mikir ya. Lain kali ke pengajian saya bawa kopi. Jangankan ibu-ibu saya yang menjelaskan juga keringetan ini. Karena ini kitab berat loh, Bu. Kitab berat. Saya harus jujur, saya menjelaskan juga tidak mudah. Jadi kalau nggak mudah memahami, ya memang saya sendiri menjelaskannya tidak mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini berpengaruh pada kehidupan kita, tidak lepas dari usaha apa yang kita lakukan dan juga meyakini bahwasanya hasil adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita. Untuk menutup kajian kita pada hari ini, insyaallah kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz. Tafadhal. Mari kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma amla' qulubana imanan wa qur'anan wa nuran wa hikmatan wa itmi'nanan wa sakinatan. Allahumma as'idna bi'afiyati abna'ina wa banatina wa najahihim wa tafawuqihim fi dirasatihim wa fi hayatihim. Allahumma ihfaz abna'ana wa banatina min kulli su'in wa ba'in wa bala'in. Ihfazhum min syarri hasidin idha hasad, min syarri sayatinil insi wal jin, wa min waswasatis syaitan. Allahumma fashum wa'afihim wa la tabtalina fihim. Allahumma a'izzal islamu muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma inna nastaudi'uka masjidil aqsa wa ahlaha wa sama'aha wa ardaha wa rijalaha wa nisa'aha wa adfalaha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma anzil alaihim min sakinatika wa imdadika malaikatan ghilaz tuqatilu ma'ahum wa tudafi'u an hurmatika wa an ardika. Allahumma dawi jarhahum, ishfi mardahum, fukka asrahum, ishfi mardahum, taqabbal syuhadahum. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma anzil ala al yahud ba'saka alladhi la yuraddu anil qawmil mujrimin. Ij'al tadmirahum fi tadbirihim. Arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma ihsihim adada waqtulhum badada
ولا تغادر منهم أحدا اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى قبل الموت اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى قبل الموت اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الموت اللهم اكتب لنا حجة قريبة وعمرة قريبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.